Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini spesial. Kami official hadir di tengah-tengah umat bersama Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi, Kiai Haji Saifuddin Sirot. Selamat datang, Kiai. Baik, terima kasih. Ya, Alhamdulillah sehat. Udah capek surah kafara-kafara ini. banyak maulid kayaknya. Banyak maulid. Banyak maulid. Alhamdulillah hari ini saya juga didampingi oleh guru kita, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Ustaz Muhammad Zahrul Hadi Prabowo. Zahrul Hadi Prabowo tanpa Subianto. Tanpa Subianto. Karena Subianto ini sudah dipegang oleh Presiden Prabowo. Selamat datang, Kiai. Insyaallah. Bersyukur di garis official dan mimbar itu semuanya bisa membersamai kita semuanya. Dan tidak asing lagi kalau garis official tentunya ada saudara guru kita yang selama ini membersamai kita, Ustadz Kiai Haji Maulana Alhamdulillah. Selamat datang, Ustaz. Hari ini memang spesial kita ya. Tempatnya beda nih. Biasanya kita di pojokan kan, Ustaz? Pojok terus, Kiai. Jadi ini saya bawa Ustadz Maulana Alhamdulillah di ruangan yang spesial, ya kan? Dan di kanan saya ini kelihatannya dari tadi senyum-senyum saja ada Ustadz Wahyudin, tapi kayaknya nggak pantas disebut Ustadz ya, karena masih muda ya, milenial katanya ya. Selamat datang, Bang Wahyudin, Ketua Persada 212 Kota Bekasi. Selamat datang. Harus salaman juga, karena yang lain juga salaman. Ya. Dan satu lagi, mungkin wajahnya tidak asing. Kayaknya saya juga tadinya mau ngundang ragu-ragu nih. Karena memang kanan kirinya oke gitu. Dan namanya juga kadang-kadang orang masih alergi ya. Ustadz Abu Salma dari Khilafatul Muslimin. Selamat datang, Ustadz. Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Sehat semuanya, alhamdulillah. Sahabat kecil dimanapun Anda berada, hari ini alhamdulillah kita bersama ada beberapa channel yang bersama kita. Pertama adalah Mimbar Tuk, Dakwah Nusantara, Cerdas Tak Official. Ini saya baca ya karena takut salah gitu ya. Kemudian juga ada Warna Channel, RMI TV, Salwa Media, dan Mimbar Bebas. Malam hari ini kita akan coba untuk membahas tentang dari Bekasi menuju Indonesia Emas tahun 2045, guys. Ya. Karena kita tahu bahwa Pak Prabowo sebagai presiden kita sudah mencanangkan visi misinya, salah satunya adalah bagaimana Indonesia ini bisa di tahun 2045 menjadi Indonesia Emas, guys. Nah, tentunya Bekasi yang memang salah satu kota yang terdekat dengan Jakarta sebagai ibu kota, ini adalah kota penyangga di Jakarta ini kan, tentunya harus mempunyai peran yang lebih penting. Nah, inilah malam hari ini sengaja kita bawa para ulama dan tokoh hari ini, karena apa? Kita ingin mendengarkan, melihat apa yang akan dilakukan untuk Kota Bekasi untuk ikut menuju Indonesia Emas tahun 2045. Tapi sebelumnya mungkin saya ingin bacakan beberapa CV-nya, beliau lebih kenal kita semuanya. Pertama adalah yang kita sebelah kanan saya ini, yaitu Kiai Haji Dr. Andes Saifuddin Sirot. Beliau adalah Ketua Umum MUI Kota Bekasi periode 2024-2029. Betul Kiai ya? Mau 3 periode Kiai? Karena lagi sedang 3 periode Kiai. Pimpinan Pondok Pesantren Sirajul Munir Jati Asih Kota Bekasi dan Mutasyar PCNU Kota Bekasi Kiai ya. Ini banyak jabatannya beliau ini. Kemudian juga pembina Forum Komunikasi Pondok Pesantren Bekasi. Jadi di Bekasi cukup banyak pesantren kayaknya. Ada 75 lebih. 75 lebih, Masya Allah. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, ini kelihatannya ada sedikit reuni. Beliau adalah alumni Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Ya, siap. Ya, karena ini yang sebelah saya juga alumni Gontor. Terus yang sebelah sana juga alumni Gontor. Ini saya di HP orang-orang Gontor ini. Ya kan? Kayaknya hari ini kita betul-betul reuni ya. Baik, sebelah kiri saya ini profil dari Ustadz Haji Zahrul Hadi Prabowo.
ini ada sirpnya, ini maksudnya apa Kiai? CRB ini Certified Islamic Rural Bank. Masya Allah. Certified. Saya mengelola bank syariah. Jadi waktu itu ada sertifikasi title itu CIRB. CIRB. Makanya Certified. saya coba cari Kiai di lulusan Singapura atau Australia, bingung ini kan jadi sama gitu. Kan lagi viral gitu Kiai. Dari Solo langsung ke Singapura, belum selesai ke Australia gitu ya. Nah ini saya tidak tahu, makanya saya pikir CRB itu apa gitu. Jadi itu ya. Jadi karena saya jadi komisaris utama untuk Bank Syariah Harta Insan Karimah, kan ada satu sertifikasi setiap 5 tahun. Oke. Jadi selama 5 tahun itu ada, kita boleh memakai title CIRB. Baik. Gitu. Nah ini saya lanjutkan ya. Beliau adalah Ketua Umum atau Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bekasi periode 2023-2027. 2008. Oh 2008. Ya. Kemudian juga Wakil Ketua MUI ya Kota Bekasi. Betul. Ini jadi barengan sama Kiai Sirot ya. Kayaknya di sini ketemu lagi ya. Kemudian juga beliau adalah Komisaris Utama PT BPR Syariah Harta Insan Karimah. Ini kan dia perbankannya tadi ya Kiai ya. Dan yang terpenting, beliau ini secara dunianya sudah selesai karena beliau adalah seorang pengusaha juga. Masya Allah. Profesional. Profesional. Jadi Iya. saya bukan profesional. Profesional. Saya membantu Pak Baik. Kaladu. Nah tadi saya sampaikan beliau juga alumni Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor dan juga Fakultas Ekonomi UGM. Masya Allah. Jadi bareng sahabat Pak Jokowi ya. Nah, UGM sama. beliau kehutanan. Oh, kehutanan. Tapi saya pakai ijazah saya asli. Asli. Masya Allah. Nah, satu lagi alumni Gontor ini yang selama ini menjadi pendiri Garis dan juga ketua pembina Yayasan Garis, Ustadz Maulana Alhamdani. Ustadz, Ya. antum juga alumni Gontor ya, Ustadz ya? Alhamdulillah. Jadi kayaknya sama beliau gimana, Ustadz? Kenal di sini. Karena jauh ya. 93 kan? Saya 93, beliau 83. Tapi kalah muda. Ya, beliau adalah dai yang selama ini keliling dari masjid, majelis taklim membina umat ya, Ustadz ya. Alhamdulillah. Jadi di samping beliau sebagai pendiri Yayasan Garis, juga beliau sekarang menjadi apa ya namanya penggagas adanya suling subuh keliling se-Kecamatan Bekasi Timur ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya ini yang sebelah kiri saya yang warnanya hijau sendiri. Ini Ustadz Abu Salma. Ustadz Abu Salma. Antum kan tadi sebutkan khilafatul mukmin. Betul. Nah padahal selama ini orang kalau sudah bicara khilafah kayaknya agak sedikit alergi kan. Iya betul. Ya. Tapi antum tetap tegar aja pakai bahasa itu atau kalimat itu. Kira-kira apa penyebabnya nih? Iya, karena hilafah ini kan ketetapan, jadi harus mau ada yang nerima nggak nerima adalah ketetapan Allah. Oh gitu ya. Baik, nanti saya akan uling lagi ya, Boleh. lebih tajam lagi karena masih banyak pertanyaan. Nah satu lagi, Mas Wahyu, apa sih dulu kan kita dengar ada alumni 212, PA 212 ya kan? Nah antum ini tadi kan Persada 212. Apa sih Persada 212 gitu? Persada 212, alhamdulillah itu perubahan kata atau tingkatan dari yang sebelumnya PA. Persaudaraan Alumni 212 yang terbentuk pada 2017 hasil dari aksi 212. 2 Desember 2016. Nah, perubahan dari PA itu karena berdasarkan imam besar kita itu Habib Rizik Syihab kan orang Betawi. Kalau dipanggil PA tuh kayak nggak enak banget. Jadi beliau arahkan untuk merubah menjadi persaudaraan alumni 2. Jadi antum sudah sadar ya sekarang. Alhamdulillah. Udah PA lagi gitu. Ya saya menuju ke Kiai Sirot nih. Kemarin sangat viral di mana permasalahan judi online kan? Sudah ya. dong, kemudian lagi PT di Bekasi ya kan, Oke. itu sangat viral Kiai. Ya. Nah tentunya kita ingin mendengarkan apa sih yang bisa disumbangkan oleh MUI ini terutama Kiai, karena umat menunggu nih peran MUI hari ini harusnya lebih aktif lagi kan. Nah itulah makanya kita ingin mendengarkan mungkin sedikit informasi dari Kiai tentang perjuangan kita Kiai. Lagi Kiai. Sebetulnya simpel aja. Pikiran saya tuh suka menggelitik kalau lagi sendirian gitu ya.
pernah kan dulu ada usulan mau mengadakan pesta coloran fest ya. Itu yang orang-orang bilang di tataran masyarakat adalah kaum pelangi. Berarti kaum pelangi itu Lagi bete itu ya. lagi beda tadi ya. Pikiran saya terulik, apa iya sih di kota Bekasi yang bernuansa agamis ini ada mereka itu? Itu pemicunya sebetulnya. Oh, gitu. Apa iya sih ada mereka itu? Jangan-jangan bukan orang kita, saya pikir begitu. Akhirnya kemudian saya lanjutin ke komisi litbang, tolong bantu saya untuk mengadakan penelitian tentang LGBT itu. Ternyata dapat setelah 2 minggu mereka kerja, saya delegasin ke siapa ketua komisi WAFA itu. Laporan sama saya, bener Kiai katanya. Banyak loh ini katanya. Loh, berarti bener dong. Saya pikiran ngawang saya ini ada pembuktiannya gitu, terkonfirmasi dengan data dari Litbang. Kemudian saya pelajari. Loh, banyak berarti ini. Sampai terdata itu dari 400 500 waktu itu 2004. Sebetulnya berkembangnya lama ini. Dari 2012 kronologisnya ada, cuman berfluktuasi gitu. Bertambah. Nah, boomingnya itu 23, 24, 25. Sampai sekarang 25 ternyata kemarin terakhir itu hampir 6.300 lebih kasus. Person. Jadi Pelakunya ya. pelakunya jadi lagi BT tadi itu semua unsurnya terpenuhi itu, jadi dari L-nya, dari J-nya, dari B-nya, dari T-nya itu ada. Nah, ternyata setelah kita tahu bahwa itu datanya konkret, datanya itu valid, ini harus ada solusi ini. Kemudian saya koordinasikan dengan Kesbangpol, saya komunikasikan dengan Pak Wali, Pak Satpol PP. Gimana caranya kok data kayak begini? Kalian punya data apa tidak? Ternyata mereka punya data juga. Ya cuma kenapa munculnya sekarang tanggal 2025 bukan di downgrade gitu ya, ditekan sebelumnya itu supaya nggak membuming kayak begini, angkanya meningkat. Iya, hari ini kan cukup viral itu guys, karena beritanya ya. Kemudian yang ingin kita tanyakan ini MUI. Kan ini sebenarnya ranahnya siapa sih yang harus menangani ini? Kalau MUI kan memang secara moral akhlak kan gitu kayak ya. Iya. Nah itu kira-kira apa yang harus kita lakukan? Nah ini makanya, jadi kita sedang mencari solusi. Bagaimana cara mengatasi ini? Ya, kita institusi MUI punya kepentingan juga. Ini masalah moralitas kan. Ini kan ada penyalahgunaan penyelewengan seksualitas kan. Ada penyakit di sana kan, HIV-nya. Ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009. Tapi itu hanya menangani HIV-nya. AIDS-nya itu, tapi LGBT belum ada. Nah kita harapkan dalam waktu dekat ini, Pak Wali ini harus memberi payung hukum, paling nggak perwal, untuk bagaimana dasar bertindak untuk bagaimana menangani LGBT. Kalau pernyataan yang Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 terlalu lama, ya silakan direvisi, iya kan? Gitu. Nah ini yang mau dirumuskan sama kita ini, bagaimana cara menanganinya biasa itu. Baik. Jadi ini sebagai wakil ketua MUI juga ketua PDM ya. Ini kan qadarullah. Terakhir ini kan alhamdulillah Muhammadiyah mengakuisisi ya. Salah satu universitas ya sekarang universitas apa namanya? Ada Unisma menjadi insya Allah nanti jadi Universitas Muhammadiyah Indonesia. Bukan internasional. Tadinya begitu tapi sekarang jadi Indonesia. Padahal di Bekasi sendiri belum ada universitas negerinya ya. Belum. Nah, pastinya ini kan bahwa kasus-kasus lagi BT ini banyak menimpa anak muda ya. Nah, padahal kita sudah menghadapi tadi bahwa Muhammadiyah sekarang sudah punya universitas. Nah ini kan kepentingan yang harus seperti apa nih untuk menyampaikan bahwa jangan sampai masuk ke mahasiswa dan sebagainya kayak kasus ini. Ada dua hal yang berbeda. Pertama begini. Dari sisi institusi pendidikan kita memang coba membesarkan Unisma menjadi suatu universitas Muhammadiyah yang internasional soalnya gitu ya, yang lebih worldwide gitu. Sehingga nanti ada rencana juga membuat satu prodi namanya prodi kedokteran, fakultas kedokteran. Nah, tapi ini tidak langsung kami berkaitan dengan LPGD, tapi nanti begini. Yang kedua,
dari sisi fenomena yang ada sekarang ini kan kita dari sisi Perserikatan Muhammadiyah lebih kepada menata ke dalam. Pertama kita memberikan pengertian kepada misalkan ke Ortom, organisasi otonomi Aisyah. Mereka kita kasih bekali. Kemudian juga kita bekali juga kepada anak-anak muda, juga Kokam. Kemudian juga pemuda-pemuda muda kita bekali bagaimana efek daripada nanti dengan LGBT. Dan LGBT kan ya? LGBT ya. Terutama mereka sudah sadar betul bahwa ini jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal seperti itu. Jadi kita memperkuat dulu dari sisi intern perserikatan. Jadi jangan sampai ada di antara mereka yang terlibat atau tersinggung atau segala macam, sehingga biarkan mereka ini tapi kuatin dulu. Nah baru nanti misalnya ada katakan seperti ini, kita berikan suatu statement bahwa memang kita tidak dan ini secara syariah kan sangat melanggar betul kan gitu. Gitu. Baik, saya kembali ke Kiai Sirot. Jadi bahwa di sini kan banyak sekali masyarakat yang tidak paham tentang kejadian itu ya. Jadi kita tahu setelah viral kan gitu ya. Nah, kembali sebetulnya kalau kita bicara perubahan akhlak, kita turun dan sebagainya kan perlu anggaran juga kayak. Iya. Nah, dukungan pemerintah khususnya Kota Bekasi ini terhadap MUI bagaimana? Apakah sudah cukup atau masih bagaimana ya untuk modelan seperti ini? Ya kita kalau bicara masalah anggaran yang jauh dari panggang jauh dari api ini. Karena begini ya, kita dapat informasi bahwa APBD Kota Bekasi 7 triliun lebih, 7,3 untuk 2026. Oh, 2026. 7,3 triliun. Kemudian bangunan ini bagaimana bisa melayani pembangunan mental ya, dan bagaimana fisik serta pelayanan kepada ASN kan. Ya kita minta umpamanya kita hitung 1% saja. 1% dari anggaran untuk pembinaan keagamaan. Terserah itu keagamaan itu kan banyak ormas kan di sana, bukan hanya MUI kan. Nah ini kan yang hadir kebetulan banyak sekali ormas di sini kayak. Nah, iya. Ya, ini mungkin gimana kayak? Nah itu maksudnya mereka ini harus diperankan. Ormas-ormas ini kan mereka punya fungsinya tujuan masing-masing. Tetapi di perbedaan fungsi tujuan itu ada yang sama. Ya kita punya tugas besar loh sekarang yang sama. Bagaimana kita mengeliminir angka lagi BT ini supaya turun gitu sama-sama. Ya kalau mereka nggak punya anggaran juga apa yang mereka bisa kerjakan kan? Ini yang harus ada pertanyaan dari pemerintah. Ya ormas-ormas yang ada di Kota Bekasi ini perlu diperhatikan supaya mereka gerak bersama bagaimana memfungsikan mereka dalam rangka turut serta membangun generasi muda dalam bidang mental keagamaannya. Ini kalau enggak seperti ini terus nanti melonjak terus ini angka-angka seperti ini. Dan ketika kemudian nanti katakan 10.000 dan ini saya pikirin angka ini gunung emas loh. Karena ini gunung es ya. Gunung es ini. Kenapa? Ini kan penyakit yang privat kan. Orang biasanya nggak mau diketahui kan. Malu, aib, aib dong di masa kalau ketahuan kan. Yeah. Artinya kalau kita bisa baca angka 6.000 lebih, berarti yang nggak terbaca ini banyak loh. Ya, ini Kiai. Ini kan alhamdulillah tadi disampaikan di sini hadir banyak ormas-ormas Islam nih. Yang selama ini Kiai juga sedang menggagas bagaimana adanya sahabat MUI. Oke, siap. Nah ini salah satunya kan Garis nih yang langsung digandeng ini, masih juniornya Kiai ini. Ustadz Maulana Alhamdani. Ya. Nah ini kan Kiai Sirot ini dengan MUI-nya lagi menggagas untuk adanya sahabat MUI, di mana supaya kekuatan MUI juga bukan hanya di fatwanya, tetapi juga ada pengawalannya Kiai. Nah kira-kira antum sebagai pendiri Garis yang notabene adalah ormas Islam asli Bekasi nih. Kalau Muhammadiyah kan nasional ya kan. Ini asli Bekasi yang tahu orang-orang Bekasi bagaimana melihat fenomena ini. Ustadz Maulana Alhamdulillah silakan. Baik, makasih host kita yang luar biasa ya. Biasa di luar ya. Ferry Sustanto, host dari Garis Official. Fenomena lagi bete. Saya baru dapat istilah lagi bete itu. Biasanya kita sebut LGBT. Ini karena mungkin kiai kita memang mempertahankan bahasa ya, bahasa Indonesia yang lebih pas mungkin menurut suasana kita. Fenomena ataupun bencana LGBT adalah sebuah lagi bete itu sebuah kejadian yang
karena pengaruh dampak kemajuan zaman, ya, bahwa Bekasi ini adalah penyangga ibu kota yang diisi oleh berbagai macam suku, agama, kemudian juga pasti akan berdampak, ya, apalagi dengan teknologi yang sangat mutakhir sekarang, ya, dengan munculnya apa itu YouTube dan sebagainya, apa yang tidak bisa diakses untuk generasi sekarang, ya, mereka bisa mengakses segala hal, baik itu yang positif maupun yang negatif. Maka jangan lupa bahwa mereka juga punya propaganda bagaimana menyebarluaskan paham dari lagi BT itu. Nah, ini sebuah tantangan buat kita. Tentu kita sebagai katakanlah ormas ataupun alhamdulillah ada Majelis Ulama Bekasi yang bisa menjadi orang tua kita, bisa menjadi leader kita. Ayo bersama kita coba formulasikan, kita coba kembangkan kebutuhan-kebutuhan dari generasi Z terutama. Jujur, saya buat garis itu dalam rangka tadi mewarnai generasi muda. Makanya garis itu disebut dengan Gerakan Rijalul Islam. Awal dari garis itu adalah gabungan remaja Islam. Ya. Kalau bicara garis Bekasi itu awal artinya adalah gabungan remaja Islam. Saya ingin mewarnai generasi muda sehingga mereka itu terbentuk kepribadian yang baik, karakter-karakter yang baik, bahkan mengenal bahaya dari lagi BT itu. Ya, ini memang tantangan buat kita. Kalau kita lihat fenomena sekarang, kita bicara misalnya kasus kayak komunitas pengajian saja. Jujur, pengajian itu pada umumnya yang hadir cuma orang tua, ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Generasi mudanya kemana? Ya, kalaupun ada hanya di kelompok-kelompok tertentu. Ya, coba kita lihat. Ya, ini tantangan buat kita. Maka bagaimana kita untuk mengantarkan Indonesia emas ini memang perlu terus melakukan terobosan. Ya, bagaimana mewarnai generasi Z ini yang sehari-hari, nggak hanya malam minggu. Sekarang tiap malam mereka itu nongkrong dan sebagainya, arus informasi yang begitu bebas, ya itu akan terpengaruh. Jadi sambutan apa yang disampaikan oleh Kiai Sirot Ketua MUI untuk menggalang atau mendirikan sebuah sahabat MUI, Ya, menurut garis ini bagaimana? ya ini sebuah hal yang penting ya, bahwa tidak bisa maksimal sebuah organisasi tanpa dia melibatkan organisasi yang lain. Ya, kalaulah ada MUI, maka diperlukan ada wadah-wadah lain. Ada Muhammadiyah, ada Khilafatul Muslimin, ada mungkin Garis, ada NU dan sebagainya. Ibarat jari. Kalau katakanlah MUI itu jarinya yang ada di tengah, maka diperlukan Muhammadiyah. Maka diperlukan NU, maka diperlukan wadah-wadah yang lain. Sehingga dia menjadi satu keutuhan jari. Nah, kalau jari ini utuh, maka dia akan lebih mudah bergerak. Maka dia akan lebih mudah mengambil sesuatu. Ya, karena masing-masing kita punya keterbatasan. Saya pikir ini perlu ada. Maka alhamdulillah ada wacana memunculkan sahabatmu ini, ya insya Allah bersambut gayung, ya. Insya Allah. Ya, ini PR buat kita. Ya. Lagi BT itu adalah sebuah keniscayaan yang terjadi di zaman yang terbuka seperti sekarang ini. Buat kita tentu tidak boleh melemah, tidak boleh putus harapan. Kita harus bersama membangun kekompakan dan kembali pertolongan Allah insya Allah. Amin. Jadi begini, kita hari ini membawa atau mengusung tema dari Bekasi menuju Indonesia Emas 2045. Memang di awal tadi kita pembicaraan bagaimana Indonesia Emas bisa tercapai kalau wilayah kita sendiri masih banyak problem. Ya. Padahal kita ingin berkontribusi ke negara kita kan, gitu ya. Jadi bagaimana perbaiki dulu di Kota Bekasi sehingga kalau Kota Bekasi dan wilayah-wilayah yang lain bisa menjadi emas, maka dengan mudah. Nah ini saya akan tanya ke Bang Abu Salman. Ustaz, tadi sudah disampaikan bahwa nama khilafah itu adalah sebuah ketetapan, ya kan? Nah, kita melihat kemarin terjadi bahwa di akhir
bulan Agustus kemarin ya terjadinya sedikit unjuk rasa lah, bahwa masyarakat menginginkan suatu sebuah perubahan dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya kok terjadi anarkis ya. Nah ini dari sisi itu, mungkin antum melihat fenomena apa sebetulnya terjadi akhir-akhir ini seperti itu. Orang kok sedikit-sedikit marah, kemudian yang awalnya unjuk rasa itu adalah konstitusional, tapi diakhiri dengan anarkis. Nah, kira-kira apa yang antum bayangkan seperti itu? Ya, alhamdulillah. Yang pertama kita melihat memang ada hal-hal yang menjadi perlu kita pikirkan, yaitu istilah yang terbaru nih sekarang, yaitu DFK, disinformasi, fakta dan atau fitnah atau fakta kebencian. Nah, contoh kita melihat kemarin misalkan kejadian Brimob nabrak ojol ya. Ini contoh ini ya. Nah, padahal mungkin kan kita nggak tahu yang sebenarnya di lapangan itu seperti apa sehingga terjadi penabrakan. Nah itu kan diberitakannya ingin memojokkan Polri, ya contohnya. Terus di persoalan itu lagi ada persoalan sahabat-sahabat kita dari TNI ditangkap. Nah diberitakan juga ini adalah pemainnya TNI. Dan inilah kesempatan menggoreng berita. Padahal kita udah tahu slogan masyarakat bersama TNI, salah satu contohnya masyarakat bersama TNI, dan ini bagaimana keharmonisan masyarakat dengan TNI pun dibuyarkan dengan istilah berita itu. Jadi memang propaganda dan provokasi yang terjadi di kerusuhan-kerusuhan ketika demo itu memang akan bisa terbuka. Nah maka bagaimana kita mendeteksi dini ini penting, seperti tadi lagi bete itu perlu deteksi dini. Tapi kan bukan hanya sekadar deteksi dini, butuh juga alat pendukung pendanaan seperti tadi apa yang disampaikan Ketua MUI. Butuhnya anggaran-anggaran yang memang untuk dalam hal ini konteks misalkan anggaran DPRD 7,3 triliun, 1% untuk keormasan saja itu kan udah 73 miliar untuk pembinaan keormasan yang ada di kota Bekasi. Dalam tanda kutip kita bisa melihat apresiasi semua ormas, apalagi ada wadahnya Sahabat MUI. Sahabat MUI ini termasuk Khilafatul Muslimin, ini ada di dalamnya. Nah, artinya ketua-ketua ormas atau pimpinan-pimpinan ormas yang ada di Kota Bekasi udah terwadahi dengan adanya MUI. Nah, suaranya nanti bisa melalui MUI itu. Dan inilah yang menjadikan tujuan salah satu Pancasila ketiga, Persatuan Indonesia. Bukan hanya Persatuan Indonesia yang kita capai, perintah dalam din juga, dalam agama itu atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Inilah yang akan kita realisasikan. Maka kenapa Khilafatul Muslimin membawa misi persatuan bukan hanya di Kota Bekasi, di Indonesia, seluruh dunia. Maka dianggap Khilafatul Muslimin ini seperti mimpi di siang bolong. Ngomongnya di Bekasi, di Indonesia, tapi ngajak umat bersatu seluruh dunia. Padahal memang ini adalah perintah. Nah, Abu, jadi antum ini kan kalau saya lihat TV-nya ini jubir KM ya. Iya. Kan kami 50 tapi Khilafatul Muslimin. Iya, Khilafatul Muslimin. Nah, saya coba membuka file yang terjadi bahwa ternyata ketua antum. Iya. Apa Ustadz Baraja ya ini ya. Saya sengaja bawa catatan takutnya salah ngomong ya. Jadi ternyata beberapa tahun yang lalu istilahnya mengalami penahanan oleh Polri ya. Tapi antum ini justru sekarang ini dekat dengan Polri, ya kan? Betul. Nah, tapi saya juga melihat, alhamdulillah tadi apa yang disampaikan oleh antum bahwa antum juga dekat TNI. Tapi dengan adanya kemarin viral ya kan, Polri menangkap TNI, bahasanya begitu. Ini kan hal yang apakah memang itu terjadi yang faktanya seperti itu? Atau hanya memang karena ini DFK tadi ya, antum sampaikan bahwa disinformasi, fakta dan kebencian. Nah inilah yang perlu antum jelaskan ke kita. Kedekatan antum ini ya ketuanya lagi di dalam, mungkin lagi apa ya istilahnya apa itu istilah gitu ya. Tapi antum berjalan kemari ini kan banyak orang uslah ya gitu. Nah ini banyak pertanyaan. Nah mungkin perlu penjelasan ini ya. Kenapa? Jangan sampai nanti oh iya ternyata antara institusi ini terjadi seperti itu. Nah ini mungkin antum bisa jelaskan. Iya. Ya
Khilafatul Muslimin ini bagian daripada korban DFK tadi, disinformasi, fitnah dan kebencian. Jadi korban itu salah satunya. Kenapa? Seperti BRIMOB, seperti TNI yang diduga sebagai kerusuhan di balik dalang ini juga menjadi sebuah disinformasi itu. Khilafatul Muslimin hari ini sama, adalah korban dari disinformasi. Maka kenapa saya sebagai juru bicara Khilafatul Muslimin sempat jalan ke sana kemari dalam rangka untuk memediasi antara Khilafatul Muslimin dengan aparat, antara Khilafatul Muslimin dengan tokoh. Dan alhamdulillah hari ini seperti di Bekasi, saya sudah sampaikan apa visi misi Khilafatul Muslimin, apa tujuannya. Karena yang berkembang dengan DIP itu adalah, dengan DFK itu, khilafah mengganti negara, Khilafatul Muslimin akan merubah ideologi Pancasila, Khilafatul Muslimin akan memberontak dan sebagainya. Bahkan didefinisikan tegaknya khilafahnya harus berkuasa. Sampai didefinisikan begitu. Akhirnya karena definisinya khilafah ini adalah kekuasaan, wajar kalau negara akan menghabisi orang-orang yang akan menegakkan khilafah. Padahal tidak ada satu ayat pun, satu dalil pun adanya khilafah tegak harus berkuasa, nggak ada. Setelah kita pelajari. Baik ya, nanti kita kulik lagi karena ini udah mulai ngantuk nih, Kang Wahyu. Ya kan? Kang Wahyu, aku bagaimana juga tadi sampaikan di belakang Persada 212 ada Imam Besar Habib Rizik Syihab, ya kan? Nah, selama ini fenomenanya kan beliau menyuarakan, ya kan, jangan sampai persatuan dan kesatuan juga digugurkan dan sebagainya. Nah, dengan kondisi yang kemarin terjadi, di mana ada unjuk rasa, biasanya kan PPI atau salah satu PPI kan, nah, di mana setiap waktu turun aksi, kemudian tapi kok hari ini anteng-anteng aja gitu. Apa yang terjadi sebetulnya, Bang Wahyu? Silakan. Alhamdulillah. Sebagai pimpinan organisasi tingkat kota ya kabupaten, tentu kami tetap mengikuti garis komando. Komando yang besar tetap kami jadikan rujukan utama dalam pergerakan kami. Dan menyikapi apa yang terjadi kemarin ya sekitar Agustus, tetap instruksi dari pusat itu turun. Instruksi yang paling utama adalah jaga kamar. Beliau membaca dan saran pada kami ini sudah terpolarisasi arah aksi itu kemana. Yang awalnya tuntutan aksinya lurus, yang awalnya tuntutan aksinya ikhlas, tulus untuk perbaikan bangsa ini, namun menjelang malam dan hari-hari berikutnya kami membaca ini terpolarisasi berbeda arah. Yang tadinya untuk perbaikan karena kecewanya masyarakat terhadap hedonisme dan flexingnya anggota DPR dan keluarganya, mengarah pada pemburuan DPR. Yang tadinya mereka menuntut reformasi Polri berubah menjadi TNI harus kembali ke barat. Polarisasi sudah kami baca dan itu dari imam besar adalah tetap jaga kampung, jaga persatuan dan persaudaraan. Gitu. Nah kemarin sempat ya, kita yang di Bekasi memang agak was-was juga ya. Betul. Walaupun di Jakarta, di daerah lain, mungkin di beberapa kota kan terjadi kerusuhan. Akhirnya ya. Ya. Pada waktu itu mungkin antum ada di mana ya? Pada waktu kejadian di Pondok Gede nih, kita sudah sama-sama mendekat, sudah mendekat ke Pondok Gede. Sebentar lagi masuk kota Bekasi. Nah antum posisi waktu itu di mana nih? Jangan-jangan antum yang kalau kata orang Bekasi sih kagak kemana-mana, cuma ada di mana-mana. Yang penting gini, tetap kami koordinasi dengan relawan kami, dengan laskar-laskar kami, kondisikan di setiap tempat, terutama waktu itu di Pondok Gede, di kantor DPRD, di Polres, kami tempatkan orang-orang kami untuk menjaga stabilitas. Artinya apa? Pola kami sudah jaga kampung, karena tersinyalir itu bukan dari orang Bekasi. Yang masuk Bekasi bukan dari orang Bekasi. Dan menurut pantauan kami dan penyelidikan kami, investigasi kami, bukan dari orang. Ini sudah terpola untuk cek ombak sebagaimana kekuatan kepolisian. Ya di hari keduanya kan ternyata mereka dalam tanda petik mau menyerbu Polres ya. Betul. Dan mungkin saya dapat informasi teman-teman juga sudah siap. Betul. Mengantisipasi ya kan. Betul, siap. Kenapa pikiran kita ini akhirnya kok ingin menyerbu polisi? Kan ini selama ini mohon maaf, kalau kita bicara FPI ya, Betul. Habib Rizik kan masih dalam arti kapanpun pembunuh orang-orang jihad yang KM50 itu akan kita kejar terus kan begitu ya. Betul. Nah ini apakah cerminan itu? Tapi bagaimana sikap Imam Besar ini yuk? Dalam arti terhadap penyerbuan-penyerbuan seperti itu, apakah beliau oh ya setuju gitu misalkan? Atau memang sebetulnya beliau juga nggak setuju gitu loh? Karena khawatirnya, karena kemarin juga sudah mulai ngomong ulama di mana katanya? Ulama di mana? Mungkin
Antum bisa menjelaskan lebih jauh. Silakan. Kalau pertanyaan ulama di mana itu sudah dijawab oleh imam besar kita. Selama bertahun-tahun sebelumnya ulama kita sudah menyuruhkan untuk menjaga persaudaraan dan perbaikan bangsa ini sudah. Lalu bagaimana dengan peristiwa kemarin, imam besar tetap menyarankan menginstruksikan pada kami jaga kampung kita karena pola ini bukan pola yang tumbuh. Bukan pergerakan yang ini sudah terpolarisasi bahwa ini pergerakan untuk menggulingkan pemerintahan, maaf. Dan untuk keadaan yang di Polres kemarin, kami pun mempersiapkan pasukan. Untuk apa? Untuk menjaga kampung kami, bukan untuk membantu mereka. Contoh ketika mereka aksi di depan Polres bolak-balik seperti itu, terhadap warga mereka cium tangan kok. Terhadap warga mereka cium tangan, ketika lewat anak-anak itu cium tangan. Dan itu bukan pendemo yang ada di Jakarta, ternyata mereka hanya geng-gengan motor. Ya mungkin nggak tahu polanya apa, mungkin mencek ombak kekuatan Polres atau lain sebagainya, nggak tahu. Tapi alhamdulillah antisipasi kami di setiap sudut-sudut vitalnya pemerintah, di DPRD, di wali kota, di Polres, kami siapkan laskar-laskar kami untuk menjaga ketentraman itu. Baik, pemirsa Get Official dan juga banyak nih saya bacakan lagi ya. Mimbar Tuk, Dakwah Nusantara, Cerdas Tak Official, Media Anak Negeri, Warna Channel, RMI TV, Salwa Media, Mimbar Bebas, dan Media Anak Negeri. Media Anak Negeri. Kita kembali kepada Kiai Sirot. Kiai, kemarin Pak Prabowo ada di New York, ya kan? Ya. Dan waktu itu tuntutan dari mahasiswa dan para unjuk rasa adalah perubahan dari 17.8. Salah satunya ini mereka menuntut untuk reformasi kepolisian dalam Indonesia. Nah, tapi kemudian Pak Kapolri juga sudah membuat transformasi untuk reformasi kepolisian. Nah, kita memang tentunya mendukung apapun yang pemerintah lakukan dalam hal yang terpenting baik untuk masyarakat, kan begitu, Kiai? Oh iya. Nah, dalam hal ini sebagai ulama ini kan harus kita mendengar, Kiai, sebagai menyampaikan fatwanya ataupun apa juga, sehingga apa masyarakat khususnya ini bisa mengikuti dengan. Nah, mungkin saran-saran dari Kiai untuk masalah ini seperti apa, Kiai? Ini terhadap fenomena apapun yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, kita sebaiknya pertama yang harus kita ambil sikap itu adalah husnuzon dulu. Bersikap kita lihat baik sangka dulu lah. Sambil kita monitor. Sangka baiknya gimana? Ya mungkin ini inisiatif Kapolri, Pak Sigit itu untuk membranding Polri, bagaimana nanti ketika Presiden menanyakan tentang tim yang akan dibentuk oleh Presiden. Jadi udah siap dulu, ya kan? Nanti pada waktu tim berbentuk, sangat baiknya begitu. Ketika ditanya, beliau kan bukan pribadi, kita kan institusi yang ditanya. Pendapat institusi bagaimana kalau seperti ini? Tetap nanti tim dari Presiden yang berlaku. Ya, yang terpenting bahwa reformasi kepolisian ini memang perlu, ya kan? Karena memang selama ini kan ya, mohon maaf, banyak sekali bahasanya itu kriminalisasi, ya kan? Nah, inilah yang makanya perlu digali. Sebetulnya apa sih yang terjadi, kan itu kayaknya? Kalau saya memahaminya ini lebih dalam pada pemahaman masyarakat bahwa selama ini Polri itu lebih kepada penindasan. Polri bukan pengayoman. Ada kesan kalau ada demo itu udah pasti kita sekali bermusuhan sama mereka. Padahal harus mereka melindungi kan. Nah, jadi ini sudah bertahun-tahun seperti ini. Maka timbullah ide bagaimana kemudian mereformasi, maunya gimana nih? Maunya siapa? Ya maunya rakyat dong. Presiden ini membentuk tim itu usulan keras, dukungan keras dari tokoh-tokoh nasional. Maka nanti saya yakin ada pembaharuan di struktur reformnya di Polri ini lebih baik lagi. Jadi sekarang kita baik sangka dulu aja. Yang penting tujuannya nanti visinya Pak Prabowo untuk Indonesia Emas 2045 ini lancar gitu ya. Nah, iya, itu yang kita ingin tunggu. Karena semua institusi negara ini harus kerjasama baik dan sebagainya pastinya kan. Tapi kita harus kritis juga. Ya. Harus ngikutin perkembangan juga. Jangan sampai juga nanti kurang masukan lah, tidak ada poin-poin yang tercover di situ. Jadi semua komponen masyarakat yang memiliki keahlian di bidang keamanan tadi yang akan dimasukkan ke reform Polri tadi itu memberikan masukan-masukan supaya didengar oleh Presiden. Saya kira penting itu, jangan kerja husnuzon tapi kemudian dilepas, nggak boleh juga. Harus ada kontrol. Kalau sedikit saya ke Pak Zarul nih,
bahwa reformasi Polri yang sekarang kita lagi bergaung ya, digaung oleh masyarakat dan juga akhirnya gayung bersambut Presiden melakukan pembentukan tim ya, tim reformasi. Kemudian Pak Kapolri membuat tim transformasi. Ini ada bedanya begitu ya. Nah, ini apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat, terutama bagaimana juga kan Muhammadiyah ini ormas yang terbesar. Ya, salah satu ormas terbesar, sehingga mungkin ada himbauan-himbauan kepada masyarakat sehingga apa? Kita tidak salah arah dalam menyikapi apa yang sedang terjadi antara, mohon maaf, pastinya Presiden dengan Pak Kapolri ini. Ya. Menurut pandangan kami, ini sebetulnya saya yakin ini berkaitan dengan rencana tahun 2045 Indonesia Emas. Dan itu Pak Presiden pasti melihat bahwa itu jadi bagian daripada yang perlu ditransformasikan, direformasi. Karena dengan pengalaman selama ini misalnya ada beberapa kasus-kasus yang tidak diungkap ke masyarakat sehingga terkesan Polri ini sewenang-wenang. Dan ini nggak mungkin diteruskan seperti itu. Nah, sehingga memang di beberapa tokoh-tokoh masyarakat kan memang dikumpulkan oleh Pak Presiden untuk bagaimana memberikan satu solusi bagi institusi Polri. Nah, ini pertama. Yang kedua, berkaitan dengan Indonesia Emas ke depan itu, kalau dari sisi Perserikatan Muhammadiyah itu kita betul-betul sekali lagi kita internal kita kuatkan SDM kita. Itu pertama. Bagaimana Indonesia itu bisa kecapai kalau misalkan katakanlah ada dimensi ajaran Islam itu misalnya kata akidah makin kuat. Kemudian bahwa syariah ibadah atau muamalah itu betul-betul kita kuasai. Kemudian yang terakhir adalah akhlak kita. Akhlak ini yang paling utama. Jadi makanya kalau pun nanti kita ditanya bagaimana kita harus kuatkan 3 ajaran pokok di Islam ini. Akidah, syariah baik ibadah maupun muamalah, dan terakhir akhlak. Ya. Kemudian berkaitan dengan fenomena sekarang ini, misalnya lagi BT. Coba bayangkan banyak sekali video yang pendeta-pendeta mereka sampai untung saja banyak orang Islam di Indonesia. Kalau enggak, ini LGBT, LL gitu, harga berkembang. Karena kita punya syariat dan itu adalah sangat diharamkan gitu. Karena ternyata justru di mereka-mereka yang non-Muslim, baik itu siapa agamanya, itu yang melanggengkan, justru merumuskan atau meresmikan perkawinan antar jenis gitu, nah kayak gitu. Nah, yang kemudian yang terakhir pernah selalu saya sampaikan kepada teman-teman internal dan juga kepada yang lain, bahwa ada fenomena namanya DING. Nah, DING. Jadi nanti DING itu singkatan double income, no kid. Mereka nikah tapi nggak mau punya anak. Padahal itu dia menyalahi dari syariah kita kan. Dan ini sudah mulai ada kecenderungan gitu. Laki-laki perempuan, udah lah, kita kawin aja. Tapi nggak usah punya anak ya. Persis apa yang terjadi di Jepang sana. Dan itu akan diikuti. Ini juga fenomena sudah mulai ada. DING singkatan dari double income, dua-duanya kerja, tapi tidak mau punya anak, no kid gitu. Nah itu kira-kira, jadi itu juga saya selalu sampaikan kepada teman-teman supaya jangan sampai Saya coba kembali ke Ustadz Maulana. Ya. Ustadz, ini Pak Prabowo presiden kita ini belum sampai 1 tahun Ustadz. Iya. Memimpin ya. Nanti Oktober ya baru 1 tahun. Tapi sudah 3 kali reshuffle Ustadz. Pertama mungkin kita ingatkan reshuffle Kementerian Pendidikan yang hanya usianya 5 bulan karena tidak didukung oleh masyarakat kan gitu kan. Kemudian pergantian kemarin Menteri Keuangan ya kan dengan menteri judulnya ya kan. Kemudian berikutnya adalah reshuffle yang terakhir kemarin adalah salah satunya Polkam dan juga Menteri Olahraga. Ya. Ini menurut garis reshuffle ini memang apakah menjawab keinginan daripada masyarakat ataukah memang belum cukup bisa? Mungkin bisa dielaborasi. Baik, terima kasih. Satu tanda pemimpin itu baik adalah mau melihat kekurangan diri. Dalam arti presiden kita punya kabinet dan dia mau lihat kekurangan. Yang kedua dia mau mendengar masukan-masukan dari para ahli. Ya. Sehingga pemimpin setegas yang kita harapkan seperti presiden kita ini bisa terus terwujud
sehingga juga bisa lebih mudah mengantarkan Indonesia emas tadi. Karena ketika kita bicara Indonesia emas 2045, ya dari sekarang kita bagaimana mengurainya. Kalau sesuatu yang tidak baik dipertahankan, ya dia akan menghambat ya sampainya Indonesia emas itu. Nah, kita tentu, saya ataupun Garis mendukung ya apa namanya keputusan presiden kita mereformasi. Walaupun memang agak prihatin saya ya. Baru belum juga setahun sudah 3 kali reshuffle ini. Ya mudah-mudahan nggak reshuffle terus-menerus ini. Artinya ada dari masing-masing menteri yang baru diangkat atau yang sudah berjalan mau memperbaiki diri. Ya mau memperbaiki diri sehingga pada akhirnya bagaimana bisa mensejahterakan rakyat. Ya, karena lagi-lagi kalau rakyat tidak sejahtera, kalau rakyat tidak merasa ada keadilan, gejolak di bangsa ini juga tidak akan habis gitu, tidak akan surut, yang ada terus bergejolak. Saya pikir itu, Pak. Ya, saya coba ingin kembali kepada Bang Wahyu nih, ya, bahwa masih berhubungan dengan reshuffle ya. Walaupun mungkin ya kita kembali lagi nanti saya ingin menggali sebetulnya bagaimana juga pandangannya IB kan begitu ya. Karena apa? Bahwa reshuffle ini tujuannya pasti baik. Ya tadi Ustadz Maulana sudah menjelaskan ada tuntutan masyarakat, kemudian presiden sedikit introspeksi, oh ya masih kurang. Tapi kira-kira apa yang belum lengkap reshuffle ini? Apakah masih perlu ini? Ada lagi gitu. Mungkin. Baik, izin saya jawab. Di berbagai media sudah kita lihat instruksi Imam Besar itu jelas. Selama pemerintahan itu ingin merubah menuju perbaikan, ulama, rakyat, dan santri wajib total menyerbu. Kalau ada yang mau ngacak-ngacak pemerintahan yang ingin melakukan perbaikan, itu harus kita. Dan artinya apa yang sekarang dilakukan Presiden Prabowo menurut kami saat ini menuju proses perbaikan sudah terlihat. Di antaranya reshuffle kabinet, kerja-kerja menteri yang kurang kompeten, beliau sudah ganti. Dan kami masih berharap banyak. Perubahan reshuffle itu akan secara total. Apa yang harus diganti? Banyak warisan-warisan menteri yang dari rejim sebelum itu wajib diganti. Karena apa? Kompetensi mereka jelas kita lihat. Dan kita lihat kompetensi mereka tidak sesuai dengan apa yang diamanahkan. Dan itu wajib direshuffle menurut kami. Dan selama itu masih tidak direshuffle, ini akan mengganjal proses Presiden Prabowo untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu sendiri. Dan selain daripada itu, kami kandang, kami pesankan pada Presiden Prabowo, pemerintah ini harus tetap berjalan dengan hebat, perubahan demi perubahan harus dilakukan, termasuk reformasi Polri. Itu sangat penting. AM 50 sedikit ke reformasi Polri. Kemarin kan sempat muncul. Betul. Jangan sampai di dalam reformasi Polri ini justru dipilih Kapolri yang lebih jelek. Nah ini coba lebih dalam lagi Antum. Ini lebih dalam lagi, alhamdulillah. Kami ingin sekali menanggapi tentang apa namanya reformasi Polri ini sangat penting. Kenapa? Kita sudah tahu secara umum masyarakat agar-tagar bermacam tidak percaya terhadap Polri sudah beredar sejak bertahun-tahun yang lalu. Agar jangan lapor polisi lah, ataupun lebih baik lapor pemadam kebakaran. Ini sangat ironi di masyarakat kita. Ya institusi penegak hukum yang harus menjadi mengayomi, jadi sentral untuk masyarakat minta perlindungan pertolongan. Kenapa harus beralih pada pemadam kebakaran? Sedih kita sebagai masyarakat. Dan kedua, yang harus ditekankan bahwa reformasi Polri secara total memang harus, karena mau tidak mau Polri garda terdepan yang pertama menjadi aduan masyarakat. Tapi tidak mungkin kalau menjadi pengadu masyarakatnya, menjadi acuan untuk aduan masyarakat, bukan tempat yang bersih. Oknum-oknum jenderal dan sebagainya yang terlibat kasus-kasus sebelumnya, kasus HAM, kasus KM50, termasuk kasus yang baru-baru ini kan, Kanjuruhan dan sebagainya, itu harus dituntas total. Dan tidak akan mungkin kita mencuci tangan memakai air yang kotor. Dan harus reformasi Polri wajib untuk kemaslahatan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Baik, saya lanjut ke Abu Salma nih. Ya, Abu, siap. kemarin pada waktu kerusuhan di Jakarta lah terutama ya, atau di daerah lain, memang kita lihat polisi agak mundur nih. Justru TNI yang meredam nih kan. Tapi akhirnya yang muncul fitnahnya akan ada darurat militer kan begitu. Nah ini kan. Nah ini sebetulnya Antum yang tadi saya sampaikan.
bahwa dekat dengan Polri iya, ya kan? Dekat dengan TNI iya. Sebetulnya apa sih yang terjadi di dalam? Karena kita kan tidak ingin kedua institusi yang sangat mulia ini, ya kan? Seakan-akan terjadi permusuhan. Ya kan? Kan kita berharap mereka bersatu, Indonesia akan kuat. Indonesia emas pasti akan tercapai kan begitu. Betul. Nah, antum yang selama ini berkomunikasi dengan Polri, dengan TNI, dan sebenarnya apa yang terjadi? Ya, ini menarik. Sebetulnya saya mengapresiasi tindakan dari Presiden kita, Bapak Prabowo, terkait dengan pemanggilan para tokoh ormas. Ya kan? Berangkat dari dipanggilnya tokoh ormas ini menghasilkan beberapa investigasi, bahkan langsung praktek. Salah satunya adalah reformasi Polri. Nah, kita tidak menduga-duga artinya apakah Polri ini salah atau benar, tidak. Tentu segala sesuatu. Nah, diangkatnya nasihat khusus Presiden terkait reformasi ini Polri, yaitu Bapak Ahmad Doviri. Ini kita sangat apresiasi, artinya Presiden melihat aspirasi masyarakat, apakah iya Polri ini perlu reformasi. Walaupun di sisi lain udah keduluan reformasi gitu, tapi kan ini nggak jadi masalah menurut kita ya. Artinya semua ingin berbuat baik. Nah, menyikapi dari hal yang tadi terjadi kerusuhan, bahkan saling tuduh, mungkin ini ada beberapa kecemburuan sosial, entah itu di bidang politik maupun kebijakan-kebijakan mau baik TNI maupun Polri. Maka metode Presiden menggandeng ormas, menggandeng masyarakat secara luas ini sangat penting. Sebagaimana Kota Bekasi yang kita lihat kemarin terjadi kerusuhan 48 anak ditangkap oleh Polres, itu yang mendamaikan, yaitu siapa yang bisa menyelesaikan? Yaitu masyarakat. Artinya kita pada malam itu kejadian kerusuhan di Polres Kota Bekasi, kita para tokoh, para ulama sedang bermusyawarah di Islamic Center. Walaupun sebagian harus turun kan, menyingkirkan, mengusir orang-orang yang rusuh. Artinya antara aparat dengan masyarakat ini harus ada sinergisitas, harus ada komunikasi, harus ada duduk bareng, harus ada koordinasi, sehingga hal-hal yang akan melibatkan kekacauan, kerusuhan maupun yang lain-lain di negeri kita ini segera terselesaikan. Termasuk hal menuduh TNI di balik dalam kerusuhan ini. Kan bisa saja terjadi karena apa? Melihat keharmonisan TNI dengan masyarakat. Gitu kan? Coba misalkan kita melihatkan fakta lah. Seperti di lapangan terjadi demo. Kan TNI santai-santai aja. Artinya nggak merasa ini harus kita hakimin, nggak, tapi santai. Nah, disitulah mungkin ada provokasi supaya masyarakat ini bentrok dengan TNI. Padahal kita harus dukung kebijakan Presiden, kebijakan Polri, kebijakan TNI selama ini untuk membangun bangsa kita. Oke, karena ini Kiai ada jadwal lagi nih, tapi sedikit Kiai. Oke. Closing. Belum closing nih. Oh ya, khawatir aja jadwal. Jadi sampai jam berapa nih Bang Edi? Oke, begini Kiai. Kemarin memang di wilayah lain-lain kan terjadi kerusuhan Kiai ya. Tapi banyak teman-teman lah dari kita. Oh mantap ini di Bekasi, aman nih. Nah, ternyata tadi disampaikan, oh ada pertemuan ini. Nah saya melihat juga nih, saya tidak tahu nih, kiat Ketua MUI hari ini itu mudah sekali mengumpulkan dari kepolisian, dari tentara, kan ngumpulin Kiai semua nih. Nah ini kiatnya aman nih Kiai. Mudah-mudahan mungkin bisa saja untuk bukan hanya MUI di Kota Bekasi Kiai. Kalau katanya kiat komunikasi Kiai. itu iya. Kita kalau diskomunikasi repot sudah. Nah, Intinya silaturahim itu harus diterjemahkan sekarang, intervensi komunikasi itu silaturahim antara lain, komunikasi tidak boleh putus dengan siapapun, kapanpun itu. Maka ketika Kota Bekasi terjadi hal yang menggembirakan, satu, kita memuji kepada Tuhan, alhamdulillah kalau mengizinkan ya Kota Bekasi itu aman. Tapi itu Tuhan mau memberikan begitu nggak luput dari ikhtiar kita. Ya ikhtiar kita kemarin kita kolaborasi dengan Polres, dengan Dandim, kemudian dengan Pak Wali, dengan Kesbang Pol, dengan kawan-kawan di Ormas. Kita kemudian nyusun satu naskah yaitu komunike ataupun pernyataan sikap bersama. Yang kemudian kita bacakan di depan jadwal lembaga. Itu hasil kolaborasi. Ternyata pengaruhnya luar biasa besarnya itu. Maka saya bilang, mari sama-sama kita bangun wilayah kita itu dengan komunikasi intensif. Gak boleh putus komunikasi, apapun yang kita bangun, kalau nggak ada komunikasi nggak selesai.
kelihatannya sekarang ketua MUI dalam arti MUI secara keseluruhan nih harus digardakan 4. Ya mudah-mudahan dengan dukungan kawan-kawan insya Allah Iya, mari kita jangan sampai mohon maaf kan selama ini bahasanya kan wah MUI hanya stempel doang kan gitu kan. Enggak. Tapi nggak bisa kan? ada 2, ada amar ma'ruf ada mungkar. Nah itu Jangan ma'ruf terus mungkar yang nggak ada. nggak mau kritis gitu kan? Nggak boleh, harus ulama harus kritis dong. Apalagi Indonesia emas Nah, 2045. nah kritiknya di sini mana hal yang negatif dalam demokrasi, mana yang negatif dalam agama. Ini harus dihabiskan bersama-sama. Demokrasi nggak boleh tersendat loh. Tetapi agama juga jangan ditinggalkan. Umat ini bagaimana membina umat ini? Bagaimana mau jadi Indonesia emas kalau warganya akhlaknya bejat, moralnya hancur. Ini harapannya ya, pemirsa Garis Official dan sahabat yang lainnya nih, karena banyak ya, bahwa alhamdulillah Kota Bekasi hari ini mempunyai ketua umum yang begitu antusias. Ketua umum MUI, Majelis Ulama Indonesia yang begitu antusias di dalam turun ke masyarakat. Nah, kita merasakan ya, terutama Garis nih, merasakan bahwa dalam hari-hari ini ketemu itu gak pakai birokrasi lagi. Iya, nggak pernah. Selama ini kan aduh birokrasi banget. Nah ini mudah saja. KM mau datang silakan. Persada 212 yang selama ini anak PDI bahasanya gitu loh. Iya biasanya tuh FPI baru nama FPI aja. Wah nggak boleh datang. Padahal yang lain-lain mohon maaf boleh datang. Kenapa kita tidak? Nah ini kan kita merasakan nih Kiai. Iya. Nah ini sehingga apa? Bahwa dengan adanya yang rencananya nanti insya Allah membuat sebuah sahabat MUI ya. Ini kekuatannya akan lebih nih. Dan makanya kita akan mendorong kayak supaya MUI ini tadi garda di depan dalam menangani berbagai macam hal. Nah, kira-kira tadi itu makanya saya tadi nanya ke Pak Sarul, anggarannya nggak cukup katanya. Ya kan? Nah, ini yang perlu bagaimana nih supaya Pak Wali Kota terutama nih, ya kan? Menganggarkan itu. Mungkin Pak Sarul sedikit ini sebelum closing ini ya. Kalau pandangan saya emang kalau dibilang cukup tidak pasti bilang nggak cukup. Karena ternyata banyak sekali program-program yang dilakukan di ormas-ormas itu, baik di MUI, ormas apapun lah yang sekarang memang dapat jatah APBD ya. Karena memang ternyata dari sisi kegiatan dan program dari masing-masing ormas itu tidak sedikit banyak. Nah, jadi kalau memang itu pasti apa itu kurang. Nah, tetapi memang bagaimana kita bisa mengoptimalkan itu anggaran supaya paling tidak kita bersyukur dulu lah bahwa sudah masih ada anggarannya. Dan yang kedua yang perlu kita aspirasikan kalau bisa tahun depan tuh ada ada penambahan gitu ya. Karena ini kan penambahan dari 6, sekian jadi 7 sekian triliun ya. Iya. Nah ini 7,2 ya. Ini lagi dimintakan kepada gubernur ya untuk disahkan kalau nggak salah ya. Ya. Atau apa bahasanya itu ya? Di DPR kali, di DPR atau di DPR udah selesai. Anggaran itu tinggal suruh dievaluasi oleh gubernur, mudah-mudahan gubernur KDM nih, itu kan itu menyetujui sehingga bisa kita lebih baik lagi untuk Kota Bekasi ya. Amin. Baik, pemirsa Garis Official yang insya Allah dirahmati Allah, kita bersyukur bahwa malam hari ini terutama Garis Official kedatangan tokoh-tokoh ulama dan tamu-tamu istimewa yang terbuka, tidak ada aleng-aleng untuk bicarakan. Biasanya mohon maaf, Garis Official hanya di pojokan, tempat yang sempit. Tapi hari ini Masya Allah, yang hadir bukan hanya sekedar tokoh ulama, tapi juga para ormas-ormas Islam di sini. Nah, sedikit mungkin ada kesimpulan nih Kiai dari dari pembicaraan ini. Mungkin Bang Edi, tolong ambilkan catatan-catatan yang tadi Bang Edi, ya kan, materi itunya. Karena ini yang akan kita bacakan hari ini, bahwa sebetulnya apa yang kita harapkan di dalam pertemuan ini ada hasilnya Kiai. Ya, bukan hanya sekedar omon-omon kan begitu ya. Iya. Kalau hanya sekedar omon-omon ya biasa saja podcast biasa. Karena ini hari ini Masya Allah datang ya itu catatan-catatan yang antum buat aja ke sini bawah sini yang tadi kita bicarakan ya kan. Jadi bahwa kita ke depannya bahwa harus terus berjuang Kiai. Ya kan? Jangan sampai bahwa Indonesia emas 2045 hanya sekedar angan-angan, hanya sekedar visi doang. Tapi harus kita buktikan bermanfaat untuk masyarakat. Ya. Dan ini diawali dari Kota Bekasi, Kiai. Ya. Dan dari Kota Bekasi diawali dari MUI yang menyuarakan, Kiai. Ya kan? Sehingga lebih baik lagi. Baik, ini kayaknya sudah dikasihkan ke saya nih, Kiai. Ya.
Baik, ya. Alhamdulillah sedikit akan kami sampaikan tadi sebelum kita live. Sebetulnya kita sudah diskusi apa hasil yang akan kita capai, kesepakatan apa dari Kota Bekasi untuk Indonesia. Nah ini mungkin akan kami bacakan, Kiai. Kesepakatan yang hari ini kita rangkum, ya mudah-mudahan bisa menjadi modal kita. Insya Allah nanti ke umat, Kiai, disampaikan bahwa pada malam hari ini Insya Allah Kota Bekasi menyumbangkan ide-ide ataupun gagasan untuk Indonesia Emas 2045. Izin saya bacakan nih ya. Wah, alhamdulillah talkshow yang dihadiri oleh Ketua MUI Kota Bekasi, Ketua PD Muhammadiyah Bekasi, dan perwakilan beberapa ormas antara lain Garis, Persada 212, Khilafatul Muslimin, dan banyak lagi yang duduk di sana. Ya, pertama, MUI siap menjadi garda terdepan dan proaktif mengajak dan menggandeng ormas-ormas Islam sebagai sahabat MUI untuk bersama-sama sebagai Khodibul Umat atau pelayan umat, Himayatul Umat, pelindung umat, dan Sodikul Umat, mitra pemerintah. Kedua, kita semuanya siap turun langsung ke masyarakat dalam mengantisipasi berbagai penyakit masyarakat yang timbul seperti lagi BT, judul penggunaan obat terlarang, sekaligus mengajak kepada masyarakat jangan mudah termakan isu yang tidak benar, apalagi melakukan praktek fitnah, adu domba, dan menyebarkan berita bohong atau hoax dan DFK, disinformasi, fakta, dan kebencian. Yang ketiga, menjadi mitra kritis. Tadi Yai kan mencapai harus kritis itu kan? Harus. Menjadi mitra kritis dan strategis pemerintah dalam urusan-urusan keagamaan, menyampaikan masukan dan saran kepada pemerintah demi kemaslahatan umat dan negara. Yang keempat, menghormati. Ini tadi kita membahas tentang reshuffle, tentang bahasa ya. Menghormati dan mendukung sepenuhnya hak prerogatif Presiden dalam melakukan reshuffle kabinet, serta melaksanakan reformasi terhadap institusi negara, termasuk reformasi Polri, sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sejalan visi pemerintah. Hal ini merupakan bagian penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, sebuah cita-cita nasional yang hanya dapat tercapai apabila seluruh institusi negara bekerja secara efektif, transparan, dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Dan yang kelima, mendorong dan berperan dalam terciptanya kerukunan dan persatuan internal dan antar umat beragama serta institusi dalam pemerintahan agar pemerintah bisa bekerja dengan benar dan baik untuk mewujudkan kesejahteraan warga sesuai visi Indonesia Emas 2045. Ini mungkin rangkuman yang kita buat, Kiai. Jadi kita bicara tentang kebekasian, tetapi juga kita bicara tentang Indonesia. Mudah-mudahan yang alhamdulillah Bekasi aman, tidak terjadi kerusuhan karena peran MUI mengumpulkan ormas-ormas dan juga institusi yang terkait, sehingga alhamdulillah sampai hari ini bisa mudah-mudahan menjadi contoh untuk wilayah lain. Nah, inilah yang kita harapkan, bahwa fenomena seperti ini harus terus diucapkan, diviralkan, sehingga masyarakat bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi, kayak. Jangan sampai hanya adanya kebohongan-kebohongan. Hari ini banyak sekali kebohongan yang memenuhi HP kita. Sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang bohong. Nah makanya kalau masih ada MUI, masih ada Muhammadiyah, masih ada Garis, masih ada Persada, ada ormas-ormas yang lain, mudah-mudahan ini menjadi wacana ataupun tolok ukur bahwa oh iya masih ada kebenaran. Inilah makanya kami mendorong mudah-mudahan MUI di bawah pimpinan Kiai Saifuddin Sirot terus
maju terus Kiai. Siap. Jangan sampai mundur, walaupun misalkan mengeluarkan fatwa kayaknya kok tumpul, tidak hari ini Kiai. Ya. Ya kan? Nah, ini nanti kita akan tanda tangani bersama Kiai. Ya. Sebagai rasa kita memang udah benar tadi Kiai apa hasilnya. Insya Allah nanti kami akan sampaikan di depan. Bahwa ini sudah terjadi kesepakatan kita. Hasil dari malam hari ini. Ya. Mudah-mudahan malam hari ini bukan malam yang pertama dan terakhir. Ya. Dan insya Allah nanti kita akan bahas tentang hal yang lain. Karena pastinya bahwa kejadian-kejadian di Indonesia, apalagi di Bekasi, pasti akan bervariasi. Dinamikanya tinggi. Nah inilah yang harus kita lakukan. Mungkin closing statement Kiai sebelum kita tutup karena Kiai akan jalan Ya. ke Maulid lagi. Ya. Tawadul Kiai. Baik, yang terakhir ada harapan besar dari KMU Kota Bekasi dan saya pribadi. Mari kita lihat daerah kita Bekasi, kita kontrol pembangunan daerahnya. Pemerintah jangan biarkan bergerak sendiri. Mari kita kontrol, mari kita support, mari kita koreksi juga agar tetap ada di jalan yang benar sesuai dengan regulasi yang ada. Tapi kita tidak boleh juga nutup bagaimana problematika di wilayah sekitar kita ya, Depok, Bogor, terutama di kota satelit Jakarta ya, termasuk nasional. Jadi kita jangan sampai hanya memikirkan daerah sendiri, tapi juga harus ada bagaimana memikirkan daerah-daerah yang bisa berimbas kepada kota Bekasi. Nah, Bekasi sebagai kota satelit, katakan pinggiran Jakarta, penyangga atau satelit, bahwa ini memiliki dampak yang langsung apa yang terjadi di Jakarta. Oleh karena itu maka perlu ada kolaborasi pembangunan antara Bupati Wali Kota dengan Gubernur DKI Jakarta. Ini kita dorong ke depan kan. Sekira kata kuncinya, mari kita berkolaborasi dan berkomunikasi yang intensif. Kayaknya cocok dari wali kota ini. Aduh, jangan. Ini ucapannya sudah begitu kan. Nah, Pak Syahrul, ini salah satu ormas terbesar ya yang ada di Indonesia, Muhammadiyah. Namun hari ini apa statementnya? Mungkin Pertama, ada dua hal yang perlu saya sampaikan bahwa konsep kita ini adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba mencari kebaikan. Ini kebaikan untuk bangsa kita. Yang pertama. Yang kedua, ada man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi wa lam yastati wa bi lisanihi wal misati wa bi qalbihi wa huwa at'amul iman. Intinya bahwa kita punya konsep pada saat kita melihat kemungkaran ya udah, kalau perlu kita punya kekuasaan gebuk ya kan. Ya, kedua kalau bisa kita punya kekuasaan, punya sesuatu yang harus kita. Nah, ini makanya aku berangkat tangan ya, itu paling utama itu. Jadi mungkin nanti kita perlu juga mendorong orang-orang yang memang jadi potensi punya kekuasaan. Nah, itu misalnya kayak tadi Pak Saifuddin Surat jadikan apa? Wali kota. Ayo. Ucapannya sudah. Ya, itu kan jadi gitu. takdir Allah aja Ya, siap. Doa dari Cukup. Oke, Abu Salma. Antum yang selama ini, ya tadi saya ulang-ulang, kedekatannya dengan Polri TNI ya, begitu dekat, kan merasa kayaknya sedih banget tuh. Dua institusi kok seakan-akan begitu, padahal bagaimana tadi sistemnya? Iya, yang pertama saya ucapkan terima kasih ke Garis Official nih, sudah mengundang saya bisa duduk bersama. Yang kedua, closing saya, pertama, hal-hal yang memang akan menjadikan dampak negatif, saling provokasi untuk kita hindari dengan apa yang disampaikan Ketua MUI, duduk bareng dan komunikasi. Dan juga harapannya kepada pemerintah tentunya untuk menuju 2045 Indonesia Emas ini kan mungkin banyak yang nggak ngerti apa sih sebenarnya 2045 itu, apa bebas pajak, apa kita menikmati hasil bumi gitu kan. Artinya setidaknya 1 gram kita dapat, semua masyarakat Indonesia itu Indonesia Emas. Nah, jangan sampai kita kok bilang Indonesia Emas tapi nggak ngerti. Yang ribut iya, yang tetap terprovokasi iya, bahkan tetap cemas aja ya. Cemas aja, bukan Indonesia Emas tapi Indonesia cemas. Nah, yang terakhir mungkin harapannya di forum ini, mudah-mudahan ini harapan ya. Saya punya pimpinan Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja yang hari ini menjalani hukuman dengan vonis 10 tahun. Sudah menjalani berapa? Nah, sudah menjalani sejak 2022 sampai sekarang, berarti sudah 4 tahun. Harapannya, doanya mudah-mudahan segera dibebaskan. Amnesti. Mudah-mudahan amnesti ataupun gerasi lah setidaknya untuk dipikirkan. Artinya kita Khilafatul Muslimin ini siap berkolaborasi apa yang disampaikan Kiai Ketua MUI. Maka saya sangat gembira
Begitu beliau jadi ketua MUI dan memang satu kelurahan juga dengan saya di Jatisari, ada Tetanggaan gitu ya? unsur kedekatan. Sering dikirimin nasi goreng gitu. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan Kiai bisa bantu lah ya Om Rizal. Baik, Kang Wahyu, closing statement ya, karena kemarin antum biasa main gym katanya gitu kan, gitu kan, sehingga banyak di situ orang-orangnya lagi bete gitu kan. Nah, mungkin closing statement antum apa? Baik, Kiai, alhamdulillah ada 2 closing statement dari saya. Satu, sejarah sudah membuktikan bahwa Garuda Indonesia itu yang di dadanya ada 5 sila, yang di bawahnya itu ada Bhinneka Tunggal Ika, digenggam, dicengkram oleh 2 kaki kuatnya Garuda. 2 kaki kuat, kedua kaki Garuda ini, yang satu kaki itu ulama, yang kedua kakinya itu TNI. Dan sejarah berulang membuktikan itu. Ulama dan TNI tidak bisa dipisahkan. Untuk bersatu dan saling menguatkan tetap memegang Garuda Pancasila itu. Ini menjelang 30 SPKI, kita tidak boleh lupa. Tidak boleh lupa sejarah, tidak boleh terulang. Makanya untuk kami para guru, untuk para guru kami para ulama, kuatkan barisan, nasihatin kami, dan perlu kami terus. Kami siap mendukung ulama, kami siap menjadi garda terdepan untuk membela ulama. Lalu yang kedua, ada 3 penjahat. 3 penjahat besar ini saling menguji kekuatan kejahatannya, kekejamannya, kekejiannya dalam melakukan kejahatan. Penjahat yang pertama, ketika mereka ketiga orang ini penjahat memasuki rumah, penjahat yang pertama memukuli seorang nenek-nenek sampai pingsan, sampai terluka, sampai tak berdaya. Tapi kata penjahat kedua itu belum seberapa. Lalu apa yang dilakukan penjahat kedua? Penjahat kedua memukuli nenek-nenek sampai mati, memperkosa wanita muda sampai mati, lalu membunuh bayi sampai mati. Tapi apa yang terjadi dengan penjahat ketiga? Penjahat ketiga mengatakan kejahatan kalian tidak seberapa. Kejahatan kalian tidak keji, tidak kejam. Lebih kejam itu gua. Saya yang lebih kejam. Karena yang kalian masuki itu rumah saya. Yang kalian perkosa itu istri saya. Yang kalian bunuh, pukuli itu ibu saya. Dan kalian cincang itu adalah anak saya. Saya lebih kejam karena membiarkan itu terjadi di depan mata saya. Ini keadaan kita sekarang. Anak-anak kita, saudari-saudari kita menjadi korban prostitusi online. Saudara-saudara kita menjadi korban LGBT. LGBT dan sebagainya. Kenapa? Karena diamnya kita terhadap keadaan. Bukan diamnya pemerintah atau apapun. Semua elemen harus bersatu. Marro'ah mengkumumkan poligai. Jadi kami sangat dukung apa yang dikatakan oleh kiai kita, Kiai Maulana, bahwa tangan-tangan dari MUI inilah kami. Kami siap menjadi garda terdepan dari MUI. Kami siap mendukung pemerintah yang melakukan perubahan lebih baik. Barakallahu fikum. Oke, langsung. Ini waktunya Ustadz Maulana Al-Hamdani. Closing statement. Ya, alhamdulillah pertemuan ini mudah-mudahan bisa menjadi satu di antara cercah harapan bangsa. Masih ada 20 tahun lagi menuju 2045, masih ada 4 pergantian ya, rezim. Tentu kita berharap Presiden Prabowo mampu mengantarkan ya dari periode ini sampai 2029, lalu tidak mampu menempatkan dengan baik ya sampai kepada 2045 menuju Indonesia